ada pengenalan alat dan bahan molekuler. Yang kedua adalah isolasi DNA dengan mode CTAB. Yang ketiga ada uji kuantitas dan kualitas. Ada yang keempat yaitu acara PCR DNA padi dengan marka SSR. Yang kelima ada pengenalan kultur jaringan dan yang keenam ada ujian praktikum. Oh ya, di setiap akhir acara nanti kita ada post test ya. Untuk format laporan, TNR pakai 11, spasi 1, antar bab dilanjut di halaman yang sama dengan jarak 3 kali enter, maksimal 10 halaman termasuk koper sampai dengan lampiran. Yang kelima yaitu dokumentasi di lampiran, ukuran fotonya jangan terlalu besar ya. Mungkin ini nama-nama slide lengkapnya. Next. Selanjutnya itu acara 1, pengenalan alat dan bahan molekuler. Kita mulai langsung ke materi acara 1 ya. Kegiatan dalam bioteknologi tanaman diantaranya yang pertama adalah isolasi DNA dengan menggunakan CTAB, yang kedua adalah uji kualitas DNA, yang ketiga ada uji kuantitas DNA, dan yang keempat ada amplifikasi PCR. Nah, alat-alat isolasi DNA ini terdiri dari neraca analitik, hot plate, centrifuge, mikropipet 100 sampai dengan 1000 mikropipet 10 sampai dengan 100 mikro, mikropipet 0,5 sampai dengan 10 mikro, mikropipet 0,1 sampai dengan 2,5 mikro, spatula, tube Eppendorf 2 dan 1,5 mili, 200 dan 500 mikro. Ada alu dan mortar, gelas jar, dan magnetic stirrer. Untuk gambarnya ini ya, teman-teman bisa dilihat ya. Izin menambahkan, Kang. Oke, siap. Untuk neraca analitik sendiri biasanya digunakan untuk mengukur berat massa pada suatu zat. Kalau di isolasi sendiri biasanya diukur untuk menimbang N-adisulfit, PVV. Kemudian hot plate sama magnetic stirrer itu digunakan untuk mencampur larutan. Kemudian centrifuge digunakan untuk mencampur larutan juga. Prinsip kerjanya diputar dalam kecepatan 12.000 rpm. Kemudian mikropipet digunakan untuk mengambil cairan atau larutan dengan ukuran yang sangat kecil. Spatula digunakan untuk mengambil atau mencampur zat. Kemudian tube Eppendorf itu digunakan buat wadah penampung DNA-nya. Alu dan mortar digunakan untuk ekstraksi daun. Gelas jar digunakan untuk biasanya digunakan buat buangan. Selanjutnya ada gunting, glove, gelas ukur, Erlenmeyer, tips biru dengan ukuran 100 sampai 1000 mikroliter, tips kuning dengan ukuran 10 sampai 100 mikroliter, tips putih 0,1 sampai 10 mikroliter. Selanjutnya ada water bath dan freezer. Untuk gunting sendiri biasanya digunakan buat memotong-motong daun. Hal ini digunakan untuk memudahkan dalam proses ekstraksi DNA. Kemudian glove digunakan untuk menjaga agar tidak terdapat kontaminasi. Gelas ukur digunakan untuk mengukur volume larutan. Kemudian Erlenmeyer digunakan untuk menyimpan larutan.
biasanya digunakan buat tempat CTAB ya. Kemudian untuk tips biru, kuning, dan putih biasanya digunakan untuk mengambil larutan yang dipasangkan dengan mikropipet dengan ukuran masing-masingnya. Waterbath digunakan buat inkubasi DNA, kemudian freezer digunakan untuk penyimpanan hasil DNA. Bahan isolasi DNA yang pertama ada daun padi, yang kedua CTAB, yang ketiga NAD-sulfit, yang keempat PVP, yang kelima kloroform, yang keenam isopropanol, yang ketujuh etanol absolut 98%, yang ke-8 ada tris HCl dengan pH 8, 1 molar. Kemudian ada EDTA pH 8, 0,5 molar, dan NaCl 5 molar. Selanjutnya ada etanol 70%, ada larutan cisam, alkohol 70%, buffer TE, dan N-asetat. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya, buat foto buffer TE dan N-asetatnya belum dicantumin. Selanjutnya ada alat untuk uji kualitas DNA. Yang pertama ada tim neraca analitik, yang kedua Erlenmeyer, yang ketiga gelas ukur, yang keempat hot plate dan magnetic stirrer, yang kelima elektroforesis, yang keenam mikropipet, yang ketujuh tips putih, yang kedelapan tips biru, yang kesembilan tips kuning, dan yang ke-10 gel documentation. Untuk bahan uji kualitas sendiri ada agaros, aqua steril, TB 0,5 kali, loading dye, gel red, dan DNA. Selanjutnya alat uji kuantitas DNA. Untuk alatnya ada nanofotometer, kuvet nano, tisu nanofotometer. Nanofotometer digunakan untuk mengetahui konsentrasi dan kemurnian DNA. Kemudian kuvetnya digunakan untuk membaca kemurnian sama konsentrasi DNA-nya. Dan tisu nanofotometer digunakan untuk membersihkan agar tidak tercampur antara satu DNA dengan DNA lain. Bahan uji kuantitas ada dua, yang pertama DNA sama buffer TE. Selanjutnya ada alat dan bahan PCR DNA tanaman. Yang pertama ada spin down, yang kedua PCR, yang ketiga primer, yang keempat stabilizer, yang kelima icebox, yang keenam DNA, yang ketujuh green tag, dan yang kedelapan NFW. Oke, selanjutnya ada format tabel hasil untuk dibagi 3 seperti ini ya teman-teman. Format alat dan bahannya nanti di laporan. Oke, mungkin next Jar.
Nah, mungkin itu untuk materi satu, pengenalan alat dan bahan untuk di bioteknologi tanaman kali ini. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Terima kasih. Untuk terkait format, mungkin ada yang ingin ditanyakan, teman-teman semua? Punten Kang, izin menambahkan. Dilanjut saja ya. Mungkin saya hanya menambahkan terkait nanti untuk laporannya itu akan dibagi kelompok ya Kang Irfan. Iya, betul. Nah, kemudian nanti setelah praktikum ini berakhir, nanti mungkin bisa di-share ya Kang presensinya, link presensi yang nantinya dari link presensi itu kami akan membagi kelompok di mana satu kelompok itu maksimal 5 orang. Seperti itu Kang. Mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Ya, jadi teman-teman terkait nanti bakal dibagi per kelompok ya. Jadi untuk laporan juga nanti dibuat per kelompok. Setiap kelompoknya mungkin berisi maksimal 5 ya. Nanti kita yang berisi. Untuk link presensi nanti saya sertakan di mungkin di akhir atau pertengahan ini. Dan untuk apa tuh modul nanti di share di grup ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Boleh, silakan. Ya silakan Revi atau siapa tadi yang mengangkat tangan. Ya teh izin bertanya teh, Kang. Ya izin bertanya ya teh Kang. Tadi kan nanti praktikumnya dibagi kelompok ya teh Kang. Nah nanti untuk laporannya apakah satu dari tiap-tiap kelompok atau bagaimana? Kemudian yang kedua untuk format laporan ini kan maksimal 10 halaman ya. Nah ini bentuknya apakah seperti jurnal atau laporan biasa gitu Kang teh? Cukup, terima kasih. Sama-sama Revi. Terkait nanti laporan, kemungkinan kelompok ya Kang Irfan. Kang Fajar, boleh bantu. Ya betul, untuk laporan nanti dibuat per kelompok. Jadi satu kelompok laporannya itu satu di setiap kelompok itu. Gitu Teh Marwah. Ya, makasih Kang. Nanti terkait izin menambahkan terkait untuk formatnya sendiri bukan seperti format jurnal ya, tapi seperti laporan biasa, hanya nanti setelah kan ini maksimalnya 10 halaman. Tetap ada judul, kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka sama lampiran. Namun untuk antar babnya itu bisa dilanjut gitu. Kalau misalkan dalam satu halaman itu masih masih ada space lah intinya. Tapi dengan catatan bisa dilanjut di halaman yang sama dengan jarak 3 kali enter. Seperti itu, Revi. Paham tidak, Revi? Iya baik teh Kang, paham. Terima kasih Kang teh.
Ya, izin menambahkan lagi ya terkait untuk daftar pustaka. Untuk daftar pustakanya sendiri kan di sini ada jurnal sama buku. Nah, untuk buku sendiri kami menargetkan untuk digunakan 10 tahun terakhir, kemudian untuk jurnal digunakan 5 tahun terakhir, seperti itu. Dan untuk formatnya sendiri nanti dikirim dalam bentuk Word ya, formatnya. Ada yang mau ditanyakan lagi selain dari Revi? Oh ya teman-teman, maaf, maaf, ada ralat. Maksudnya antar bab itu, bab satu kan ada bab pendahuluan. Nah untuk di bab duanya itu tidak usah pakai, oh pakai tipus, tapi maaf sebentar. Oke, maaf ya teman-teman, untuk bab 2 kan biasanya tinjauan pustaka. Nah, untuk di laporan ini kita nggak pakai tinjauan pustaka ya. Jadi langsung bab satu, kemudian langsung bab satu pendahuluan, langsung ke metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan saran, kemudian daftar pustaka, dan lampiran ya. Seperti itu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Izin menambahkan juga Teh. Jadi untuk laporannya nggak perlu pakai daftar isi sama kata pengantar ya. Jadi habis cover langsung bab satu. Ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Izin bertanya Teh, Kang. Ya silakan Revi. Baik, terima kasih Teh. Saya izin bertanya di dalam dokumentasi itu kan dokumentasi di lampiran. Nah, itu bisa kurang dari 10 tahun terakhir itu, apakah misalnya ada pengurangan nilai atau seperti apa? Punten Revi, boleh diulang pertanyaannya, soalnya suaranya putus-putus kalau di saya. Apa gitu Teh? Terima kasih. Diulang ya Revi, soalnya tadi terputus ininya suaranya. Baik Kang. Pertanyaannya, di dalam dokumentasi itu kan di lampiran. Nah, itu dokumentasi apa ya Kang? Terus tadi kan disebutkan bahwa untuk target buku itu kan 10 tahun terakhir. Namun apabila menggunakan kurang dari 10 tahun terakhir itu apakah boleh dan apakah ada pengurangan nilainya atau seperti apa Kang? Seperti itu Kang. Apakah jelas?
Yang masalah foto dokumen tadi sedikit terpotong. Kenapa tadi untuk dokumentasi tadi? Revi, punten izin menjawab ya. Pertanyaannya yang tadi terkait lampiran bukan, Rev? Iya, Kak. Iya, Teh. Yang lampiran itu. Itu yang format laporannya, Teh. Maksudnya si lampirannya, di lampiran itu dicantumin apa gitu? Iya, Teh, kan di format laporan yang nomor 5 dokumentasi di lampiran. Kayak gitu, Teh. Ya, nanti untuk acara pertama ini, eh, di lampiran itu dicantumkan alat dan bahan gitu, Rev. Yang tadi dipresentasikan terkait alat isolasi, alat uji kuanti, kuali, PCR, kayak gitu. Tahu Oh, tidak, Rev? iya, paham, Teh. Untuk pertanyaan yang kedua, Teteh jawab ya. Karena kan hasil kesepakatan bersama Aslab terkait untuk daftar pustaka itu buku 10 tahun terakhir, ya diusahakan 10 tahun terakhir karena kan ini juga kelompok ya teman-teman, jadi bisa dibagi gitu untuk mencari. Selain itu untuk jurnal juga kan banyak publikasi. Nah, boleh tuh dicari dulu, diusahakan dulu karena kan insya Allah pasti ada. Kita targetin buku itu 10 tahun terakhir karena kan eh, buku itu bukan nggak mungkin ya. Karena kan terkadang buku itu ada yang beberapa publikasi eh, nggak ada di 5 tahun terakhir misalkan. Jadi kita menargetkan di 10 tahun terakhir seperti itu, Rep, dari tahun, kan kita dihitungnya dari tahun 2022 ke 10 tahun terakhir insya Allah mungkin ada. Dan untuk jurnal sendiri kan banyak seperti itu. Untuk terkait pengurangan nilai atau tidaknya, nanti kembali lagi ke kesepakatan Aslab. Nanti kan dilihat apakah ada nanti nih di laporannya atau memang di dapusnya itu ada yang mencantumkan tidak sesuai dengan syarat atau di format laporan itu sendiri sih, Rev. Terima Baik, kasih. terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kembali, teman-teman? Biar cepat selesai. Izin bertanya, Teh. Ya, sok silakan. Ya, izin bertanya, Teh. Saya Reviansa, izin bertanya. Takutnya emang tadi saya kelewat gitu ya, Teh, Kang. Nah, untuk pengumpulan dari laporan pertama ini di tanggal berapa gitu, Kang, Teh? Kemudian untuk dikumpulkannya apakah lewat email atau Google Drive gitu? Takutnya saya tadi kelewat gitu. Baik, terima kasih izin menjawab. Nah, terkait pengumpulannya sendiri, laporan biasa ya, 1 pekan. Jadi, misalkan hari ini praktikum, ya nanti dikumpulinnya lagi sepekan kemudian gitu. Untuk pengumpulannya sendiri, nanti kan ini dibagi kelompok ya teman-teman. Terus jumlah aslabnya juga kan ada 6. Nanti hasil pengelompokan itu nanti ada pembagiannya, misalkan kelompok 1 pengiriman laporannya dikumpulkan ke ketua kelompok. Nah, sebelumnya kan di dalam kelompok ini misal 5 orang. Nah, ada ketua, sekretaris, sama anggota. Nah, nanti untuk pengumpulan itu dikolektif.
kan karena praktikumnya laporan ini kan kelompok ya. Nah, nanti dari kelompok 1 misalkan dikirim ke Kang Irfan, kelompok 2 dikirim ke Kang Fajar, kelompok 3 Teh Inah, dan lain sebagainya gitu. Bisa dikirim lewat WA atau email atau Drive juga, tergantung nanti kesepakatan dengan masing-masing aslab ya. Karena kan belum dibagi kelompok, seperti itu. Terima kasih. Baik, Teh. Izin bertanya kembali, Teh. Ya, sok silakan. Ya, kan tadi setiap kelompoknya kan berkelompok ya, nanti dibagi ketua, sekretarisnya seperti itunya. Nah, apakah setiap acara praktikum ketua atau sekretarisnya itu tetap atau setiap kelompok di setiap acara praktikumnya itu berubah-ubah gitu Teh, untuk ketua dan sekretarisnya? Baik, Revi, untuk pertanyaan Revi, nanti di setiap acara itu nanti bergilir gitu. Misalkan hari ini di acara 1 Revi ketuanya gitu. Terus di acara kedua mungkin Revi bisa jadi anggota atau seperti itu. Jadi nggak selamanya Revi itu jadi ketua di tiap acara gitu. Jadi di rolling gitu sistemnya. Ya, baik, siap Teh. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama. Punten teman-teman, izin bertanya, apa di sini ada yang selain kelas B? Soalnya ada yang ngisi presensi kelas A. Astagfirullah Teh, itu saya Teh, maaf tadi salah Saya Teh. juga salah. Soalnya Nanti dikira konfirmasi ke Kang Irfan. Ya, baik Teh. sok. Ya, apa? Dilanjut. Tadi dikira saya kan dari kelas 4 Teh, saya lupa ini kelas 6B Teh. Maaf ya Teh. Gak apa-apa. Nanti konfirmasi ulang ke Kang Irfan ya, yang salah. Maksudnya bukan yang salah, yang keliru. Oke? Iya, nanti buat yang keliru ngisi presensi kelasnya, nanti mungkin bisa konfirmasi ke saya lewat PC WhatsApp ya. Baik Kang. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak yang mau ditanyain nih? Teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, boleh dilanjut post test ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum post test? Dari saya cukup Teh, Kang. Baik. Punten teman-teman, untuk post test sendiri ini individu ya. Dan untuk pengerjaannya sendiri tulis tangan. Dan waktu pengerjaan maksimal 1 jam. Terus untuk pengumpulan nanti diinformasikan lebih lanjut. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum post test? Cukup Teh. Baik. Bisa dilanjut Kang Irfan. Oke, untuk soalnya nanti ya, share screen dulu.
Sorry. Ini untuk soal post-tes praktikum bioteknologi tanaman, acara 1, pengenalan alat dan bahan molekuler. Mungkin untuk soalnya bisa dibaca sendiri ya teman-teman.